Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita dapat bertemu kembali, Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian di channel Adib Sofia Official ya. Eh, ini adalah materi yang saya rekod khusus, teman-teman sekalian, karena materi mengenai menyongsong Ramadan dengan gembira ini telah saya sampaikan di berbagai kesempatan, semuanya dalam keadaan luring. Tidak ada yang daring, sehingga nggak ada yang bisa diunggah ulang, tidak bisa di-reupload, begitu ya. Padahal saya ingin ada kemanfaatan yang luas dari paparan saya. Materi ini telah saya sampaikan di Universitas Aisyah Yogyakarta atau UNISA, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, dan juga di Dharma Wanita Persatuan Fakultas Geografi UGM, kemudian di Pimpinan Ranting Aisyah Sukoharjo, Ngagelik Sleman, dan di Pengajian Khairunisa Pugeran Maguwo Harjo, serta di Musola Puri Wirokerten Asri hari ini. Ibu, Bapak, dan Mbak Mas kalian, kita akan berbicara mengenai bagaimana sih menyongsong Ramadan ini dengan gembira. Mengapa sih kita harus menyongsong Ramadan ini dengan penuh gembira? Tapi sebelum ke sana, saya teringat sebuah lagu yang diajarkan oleh guru saya di kelas 1 Sanawiyah pada saat saya menempuh pendidikan di Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta dahulu. Saya agak lupa judulnya, tetapi di sini saya tuliskan Ramadan Gembira. Ya, kita mulai ya untuk bersenandung dulu sebelum melepas landas membahas hal-hal yang lainnya. Hatiku rasa gembira karena tiba bulan penuh rahmat barokah dan ampunan, melatih jiwa dan raga. Sebulan berpuasa, menahan nafsu dan segala godaan. Sholat tarawih bersama, memahami Al-Quran, tingkatkan amal ibadah, pahalanya berlimpah-limpah. Man shoma Ramadana imanan wahtisan, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ya, itu adalah lagu Ramadan Gembira. Dan tentu saja saya berharap di bulan Ramadan ini hati kita menjadi gembira. Karena apa? Karena Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan barokah, dan penuh dengan ampunan. Sebulan kita berpuasa, insya Allah kita jadikan sebagai momentum untuk melatih jiwa kita, melatih raga kita menahan hawa nafsu dari segala godaan. Dan jangan lupa aktivitas kita adalah selalu sholat qiyamul lail atau tarawih bersama. Tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi juga memahaminya. Kita meningkatkan amal ibadah kita. Kenapa? Karena pahalanya itu berlimpah-limpah. Lagu ini Bapak Ibu, Mbak Mas kalian juga mencantumkan hadis riwayat Bukhari ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, teman-teman sekalian semuanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bapak, dan Mbak Mas sekalian, apabila kita merenungkan dalam perenungan yang dalam gitu, sebetulnya untuk siapa sih ibadah Ramadan itu? Tentu kita akan mudah menemukan jawabannya.
Sesungguhnya ini semua bukan untuk Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan itu. Allah sudah sangat-sangat kaya. Allah sudah maha sempurna, maha pemilik segalanya, maha dan maha. Tidak butuh dari semua kita yang ada di dunia ini. Semua amal ibadah kita ini, kalau kita renungkan sebetulnya berimplikasi pada kebaikan manusia juga. Baik manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Misalnya ya, Bapak, Ibu, dan Mbak Mas kalian, apabila kita beribadah kurban, itu tidak kita persembahkan hanya kepada Allah begitu saja, tetapi implikasinya sampai kepada manusia juga. Ada aturannya, diberikan kepada siapa, ada aturannya, bagaimanakah cara memberikannya, bagaimanakah cara menyembelihnya, dan sebagainya. Semua itu kembalinya kepada manusia. Demikian pula dengan berzakat, ibu, bapak, dan mbak mas kalian. Zakat ini peruntukannya kemudian tidak untuk Allah, karena Allah sebetulnya tidak butuh. Maka kemudian ada formulasi bahwa semuanya itu diatur untuk kembali membersihkan rezeki kita, tetapi sekaligus kembali kepada manusia lagi. Kembali kepada du'afa dan mustad'afin, ya. Bagaimana zakat itu bisa merata, bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Demikian pula apabila kita merenungkan wudhu dan sholat, ya. Dari wudhu dan sholat ini, kita bisa berlatih tentang kedisiplinan, harus on time, ada waktunya, harus ada keterikatan antara hamba dengan penciptanya, begitu. Ini kembalinya juga kepada manusia. Pada saat fakultas saya dahulu pernah mengundang guru yoga ya untuk kesehatan kami, berlatih senam beberapa kali saja sebetulnya. Tetapi di situ kami sudah dapat mengambil hikmah. Ya Allah, ternyata banyak sekali gerakan-gerakan wudhu dan gerakan-gerakan sholat yang menyerupai gerakan-gerakan yoga tersebut ya. Kalau sudah selesai itu, ada gerakan membasuh tangan sampai ugel-ugel. Sama sebetulnya dengan yang kita lakukan saat kita berwudhu. Demikian juga ketika mengusapkan di dalam wajah sampai full begitu merata. Sama juga gerakannya dengan ketika kita berwudhu. Terlebih lagi pada gerakan sholat, menyerupai ruku, menyerupai sujud. Maka instruktur kami itu seringkali membetulkan ya gerakan yang menyerupai ruku itu. Harusnya begini. Walah, sebetulnya harusnya begini. Itu seperti juga bagaimana seharusnya kita ruku. Ketika sujud juga begitu, tangannya seharusnya begini. Walah, ternyata dalam sujud itu pun gerakannya menguntungkan bagi kesehatan kita sendiri. Maka benar sekali ketika Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Karena sebetulnya gerakan-gerakan itu juga banyak sekali manfaatnya. Karena kita belum tahu saja, karena masih banyak yang belum membaca riset-riset dari hasil penelitian tentang manfaat-manfaat gerakan sholat. Nah, ibu bapak, mbak mas kalian mengenai puasa ya. Untuk badan, untuk jiwa sama bagusnya. Kalau kita melihat beberapa pembahasan ilmiah terkait bagaimanakah perwujudan dari sumu tasihu ya, berpuasalah maka kamu akan sehat. Maka kalau kita bayangkan lambung kita ini bekerja terus-menerus ya, ada kalanya dikuras agar bersih. Ada mekanisme untuk menjeda, memberi jeda kepada lambung kita. Sehingga lambung kita akan dapat bekerja dengan maksimal ketika selama bulan Ramadan dia tidak perlu bersusah payah bekerja keras dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Itu semua insya Allah kembalinya kepada kita, kembalinya kepada manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Implikasi dari ibadah-ibadah dalam Islam ternyata memang nyata. Ibu, bapak, dan mbak mas kalian, nanti pada saat awal Ramadan, biasanya kajian-kajian akan mengarahkan pada surat Al-Baqarah ayat 183, 184. Kutiba alaikumusiyam akan kita dengarkan di mana-mana. Tapi pada pembahasan kita secara daring pada hari ini saya ingin mengangkat
surat Al-Baqarah ayat 185. Saya suka dengan ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini sangat mentes ya, meaningful begitu. Ayat ini agak panjang karena memang mengandung beberapa atau memuat beberapa persoalan ya tentang definisi puasa itu apa, kemudian siapa yang harus berpuasa, tentang bagaimanakah Allah ingin selalu membuat kita muda, tentang jumlah hari berpuasa, tentang mengagungkan Allah yang selalu memberi petunjuk, dan yang terakhir tentang goal kita di dalam berpuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal hudan wal furqan. Faman syahida minkumu syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa kata ayat tersebut? Karena bulan ini adalah permulaan diturunkannya Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu di dalam ayat ini juga disebut dengan sangat sempurna fungsi-fungsinya. Yaitu yang pertama sebagai petunjuk ya, ibu, bapak, dan mas, mbak sekalian. Kalau kita membeli sesuatu saja, membeli handphone ya, atau mobile phone, kita membeli televisi, kita membeli kulkas dan alat-alat elektronik lainnya, membeli jam bahkan ya, selalu ada buku petunjuknya. Apalagi di dalam kehidupan kita ini. Sehari-hari kita akan menemui masalah. Bagaimana caranya keluar dari masalah itu? Maka kita bisa melihat pada petunjuk atau hudan ya dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ada perbedaan pendapat sehingga kita saling terpecah belah. Lihatlah di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ya. Ada persoalan perebutan warisan. Lihatlah di dalam Al-Quran. Al-Quran komplit semuanya ada menjawab semua problematika dalam hajat hidup manusia. Tidak hanya itu, di sini juga dijelaskan fungsi Al-Quran sebagai penjelasan. Al-Quran menjelaskan segala hal yang kita tidak tahu. Di situ banyak sekali gambaran-gambaran, deskripsi-deskripsi sehingga manusia itu jelas apa saja yang harus dilakukan di dunia. Al-Quran juga sekaligus sebagai pembeda. Pembeda antara mana yang hak dengan mana yang batil. Itulah semuanya fungsi-fungsi Al-Quran. Karena apabila kita selalu berpegang kepada Al-Quran, kita seperti berpegang pada tali Allah, pada buhul-buhul yang kuat yang tiada putus-putusnya. Kemudian ayat tersebut juga mengajarkan kepada kita tentang siapa sebetulnya yang hadir untuk berpuasa. Siapa manusia yang eksis untuk berpuasa. Yaitu semuanya muslim yang mampu. Kecuali dia maridun atau sakit atau dia dalam perjalanan. Termasuk di sini adalah wanita yang hamil menyusui ya. Ada keringanan-keringanan khusus. Kita bisa mencermati dalam beberapa tafsir atau penjelasan. Dan juga kita perlu melihat pada kondisi perjalanan kita. Apabila kondisi perjalanan sekarang sangat nyaman, semuanya bisa menggunakan moda transportasi yang bisa cepat, ya, nyaman dengan menggunakan AC begitu, sampai tujuan juga tidak terlalu lama, maka sebaiknya kita berpuasa. Karena apa? Karena meskipun semua ini diperbolehkan yang sakit maupun dalam perjalanan, karena Allah ingin memudahkan dan Allah tidak senang menyulitkan, tetapi kita tetap saja berupaya supaya kita tidak bersusah-susah mengganti pada hari yang lain juga gitu. Coba orang yang tidak pernah berpuasa Senin Kemis ya, jauh dari tradisi puasa Daud begitu, jauh dari tradisi-tradisi puasa sunnah, itu rasanya kalau saya mendengar cerita rasanya seperti berat sekali untuk nyaur utang ya, untuk membayar hutang begitu.
Sehingga kalau betul-betul dalam keadaan yang terjangkau, mari meskipun Anda di dalam perjalanan, mari lakukan terus saum ya, karena Allah sebetulnya memudahkan semua dan tidak senang menyulitkan. Kalau memang kita tidak dalam keadaan kesulitan, mari kita bersikap yang sama untuk menuju keridhaan Allah dengan terus melangsungkan puasa. Jumlah hari di dalam kita berpuasa juga terdapat di dalam ayat tersebut dan bagaimanakah kita harus senantiasa mengagungkan Allah karena Allah telah selalu memberi petunjuk juga terdapat dalam ayat tersebut. Dan terakhir wala'allakum tashkurun sebagai goal ibadah kita di bulan Ramadan juga sangat jelas tertera, yaitu adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka Ramadan itu biasanya selalu dikaitkan dengan la'allakum tattaqun dan juga la'allakum tashkurun. Apa yang kita lalui di dalam bulan Ramadan ini relevan dengan beberapa pembahasan dalam ilmu motivasi ya, dalam ilmu-ilmu kesyukuran. Tahapan-tahapan orang bersyukur itu kalau saya baca beberapa referensi ada 3. Yaitu yang pertama adalah recognition atau mengenali kelebihan dan kekurangan diri kita serta peristiwa dan semua hal yang melingkupi kehidupan kita. Ada sebuah pengenalan ya ketika kita ternyata mendapati dalam keadaan kekurangan yang kita kenali inilah diri kita yang ada. Kemudian ada acknowledgement, yaitu mengakui bahwa semuanya ini pasti ada hikmahnya. Dan terakhir, ketika kita berhasil ini nanti di dalam menghadapi Ramadan, di dalam menjalani ibadah puasa, kita memiliki appreciation atau menghargai semua yang kita miliki dan semua yang telah terjadi, semua peristiwa, semua yang kita miliki, kita apresiasi, kita hargai. Inilah yang telah Allah berikan kepadaku. Ibu, bapak, dan mbak mas sekalian. Marilah di dalam Ramadan yang kita sambut dengan gembira ini, kita hadapi, kita anggap sebagai sebuah momentum untuk self-improvement atau untuk selalu meningkatkan kualitas diri kita. Kalau bisa mulai dari sekarang kita canangkan grafik hidup kita. Grafik hidup kita sebaiknya terus meningkat, naik ke atas. Bukan naik turun ya. Tuing ke atas lagi, tuing ke bawah lagi, tuing seperti itu. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk self-improvement. Kalau saya membaca buku-buku tentang self-improvement, ibu bapak sekalian, ada banyak, tapi ini saya ringkaskan menjadi 3 dengan bahasa ala saya ya. Mungkin bahasanya jadi berbeda dengan referensi tersebut. Syarat-syarat orang bersedia untuk melakukan self-improvement atau bisa melakukan self-improvement. Yang pertama adalah mau berubah. Mau berubah itu artinya ada niat di dalam diri kita. Kesadaran bahwa dunia itu terus berubah. Ya, saya pada materi yang lain sudah menyampaikan perubahan yang terjadi di dunia saat ini. Kalau kita tidak mau berubah, kita akan terlindas oleh putaran sejarah, oleh roda sejarah. Kenapa? Yang lain ke sana kok kita nggak ikut? Maka kita akan tertinggal, tidak ada artinya. Maka yang pertama adalah mau berubah. Di dalam bulan Ramadan, kita niatkan sebagai self-improvement, berarti kita memang sudah niat nih dari sekarang, bahwa Ramadan ini saya akan berubah, insya Allah. Yang kedua, syarat untuk melakukan self-improvement adalah tidak baperan. Tidak baperan adalah tidak banyak-banyak yang dimasukkan hati apabila ada yang mengkritik ya. Mungkin dahulu kita tidak pernah ke masjid. Tetapi kali ini kita ke masjid. Tiba-tiba di masjid ada yang bilang, tumben ke masjid. Jangan langsung mengkeret, jangan langsung baper. Terus udah nggak mau lagi ke masjid karena di masjid ada yang ngonekke ya, ada yang menyapa tumben ke masjid. Nah ini tidak boleh. Kalau memang kita sudah ingin berubah,
jalan terus apapun yang terjadi. Apa yang menjadi komentar orang, jalan terus. Itu semua komentar negatif. Kalau komentar positif kita ambil hikmahnya untuk menjadi lebih baik ya. Tetapi kalau komentar negatif, biarkan saja. Saya ingin rajin ke masjid. Biasanya tidak puasa, sekarang menjadi puasa. Dieleke juga, tumben puasa. Jalan terus, tidak boleh baperan. Apabila ibu bapak memperbaiki diri dengan posting yang baik-baik, padahal biasanya mungkin posting yang kurang bermanfaat, ada yang menyapa juga ya. Alhamdulillah kok sekarang postingannya baik-baik sih, tumben ya. Nggak apa-apa, tidak perlu baperan. Sekarang memang aku menjadi lebih baik. Insya Allah, Bismillah, mulai Ramadan ini aku akan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah syarat self-improvement itu mempunyai plan, mempunyai perencanaan. Apabila sebelum Ramadan mungkin sedekahnya 10.000. Ya. Nah sekarang kalau Ramadan karena pahalanya berlipat-lipat dan karena kita ingin meningkatkan self improvement, meningkatkan kualitas diri kita, sedekahnya jadi 20.000, besok jadi 30.000, 40.000 dan seterusnya, ada planningnya. Mungkin dahulu hanya sholat rawatib saja yang kita pikirkan. Sekarang kemudian kita pikirkan untuk sholat qobliyahnya, ba'diyahnya, dan juga memikirkan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Nah ini diantaranya sebagai contoh bahwa hidup kita harus terus meningkat, itu juga harus ada takrannya ya. Meningkatnya dalam hal apa? Kalau bisa hidup kita lambat laun menjadi baik, dan menjadi baik. Tidak doing, dan doing. Ibu, Bapak, Mbak Mas sekalian, apabila nanti kita menghadapi Ramadan ini dengan gembira, mari kita saling bertutur kata yang menyenangkan jiwa. Persoalan bertutur kata ini di dalam Islam sangat-sangat diatur. Saking sangat diaturnya sampai ayatnya banyak gitu. Nah, misalnya ya, di dalam surat An-Nisa ayat 63 ada qaulan balighun. Kita kalau berkata-kata itu nanti sebaiknya perkataan yang menyentuh jiwa, yang sampai kepada orang yang kita ajak bicara. Ya, jangan sampai kita ngomongnya muter-muter, bulat-bulat, nggak jelas, membuang waktu ya. Sampai ke jiwa, tidak perlu melukai perasaannya. Kita komunikasikan dengan cara-cara yang santun. Quran surat An-Nisa juga ayat 9, tetapi ya, ada qaulan sadidan atau perkataan yang benar. Kalau bisa ibu bapak di dalam posting nanti betul-betul dihindari postingan-postingan yang belum terverifikasi, belum ada validasi datanya, sehingga yang kita posting itu adalah perkataan yang benar atau data yang benar. Ingat, kalau pada masa dahulu itu pameonya adalah mulutmu harimaumu, sekarang yang kita pegangi adalah jarimu harimaumu. Maka di dalam bulan Ramadan ini, mari kita bertutur kata baik dengan mulut maupun dengan jari, dengan perkataan yang benar atau qaulan sadidan. Sebaiknya kita hindari yang mubadir-mubadir ya, berkata-kata yang baik-baik terus, atau yang ketiga ialah qaulan ma'rufa, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 9 juga. Yang kita katakan nanti adalah kata-kata yang baik, jangan sampai kata-kata yang menyakitkan, jangan sampai kata-kata yang menjulitkan, jangan sampai kata-kata yang menyinyirkan, karena semua itu akan melukai perasaan orang. Kita tidak tahu apakah dia merasa kemudian terdolimi dengan kata-kata kita. Maka pemilihan diksi atau pemilihan kata-kata yang tepat itu merupakan kunci kita untuk melakukan qaulan ma'rufan sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quran. Yang berikutnya adalah qaulan maisuron, atau di dalam surat Al-Isra ayat 28 artinya adalah perkataan yang pantas. Pantas atau tidak pantas itu kadang-kadang bukan hanya persoalan diksi ibu bapak, tetapi juga persoalan timing atau waktu ya, persoalan suasana, persoalan situasi dan kondisi yang melingkupi.
Kadang-kadang kita menjumpai ada orang beramar ma'ruf ya dengan kata-kata yang baik, tetapi membuat dia tersinggung karena apa? Karena dikritik di hadapan orang banyak. Kadang-kadang suasananya tidak pas ya. Mungkin dia sedang lapar, mungkin dia sedang dahaga, mungkin dia sedang gundah, mungkin dia sedang sedih, tetapi kita menyampaikan kritik atau perkataan yang membuat dia semakin down, down, dan down. Maka pantas dan tidak pantas ini perlu sangat-sangat kita pelajari. Kalau dalam ilmu bahasa namanya adalah ilmu pragmatik ya. Apakah yang kita sampaikan itu bisa sampai ke tujuan tepat sasaran dengan cara-cara yang baik. Berikutnya adalah qaulan layyinan. Itu adalah perkataan-perkataan yang lembut saja ya. Tidak perlu kita menggunakan kata-kata yang keras. Waduh, gue kok ngomongnya seru-seru apa omae pinggir ring road ya? Apakah rumahnya di tepi ring road atau di tepi hutan? Ya bicaranya keras-keras sekali. Kita dekati bicara yang lembut supaya lebih masuk ke dalam hati. Toha ayat 44. Al-Isra ayat 23 juga masih mengajarkan tentang kaulan, yaitu kaulan kariman, perkataan yang mulia. Ibu bapak mengenai mulia dan tidak mulia ini sebetulnya kaitannya dengan citra diri kita. Apabila vocabulary kita atau perbendaharaan kata-kata di dalam storage kepala kita ini mulia-mulia semua, maka insya Allah yang kita katakan ini menunjukkan identitas dan harkat martabat diri kita sendiri sebagai hal-hal yang mulia. Tetapi apabila yang kita katakan storage kita itu penuh dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka keluarnya juga akan banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu saya menyampaikan kepada ibu, bapak, dan mbak mas sekalian, marilah kita isi storage di gudang kepala kita ini dengan kata-kata yang mulia. Supaya apa? Supaya citra diri kita di dalam perkataan itu adalah diri yang bermartabat. Ada sebuah tembang ya dari guru saya di SD waktu itu yang mengajarkan tentang bagaimanakah cara kita untuk selalu bersodakoh senyum ya. Lagunya bahasa Jawa sih, nggak ada sodakoh-sodakohnya, tetapi saya selalu ingat ketika saya menyampaikan tentang bagaimanakah pentingnya sodakoh dengan senyum. Yen ora pati cetha mesemo, yen ora bisa kondo mesemo, yen atimu rada gelo mesemo, iraskan go tombo mesemo. Ibu bapak nanti kalau tidak dapat berkata-kata yang baik sebagaimana yang telah kita bahas pada slide ini, paling tidak ibu bapak memanfaatkan gestur, senyuman, ya hal-hal yang membahagiakan orang lain. Dengan cara itulah maka kita akan selalu menjaga puasa kita dengan gembira. Doa kita selalu untuk menghadapi Ramadan dengan gembira. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan lidahku supaya mereka bisa mengerti perkataanku. Toha 25 hingga 28. Oke, Ibu, Bapak, Mbak, Mas sekalian, marilah selama bulan Ramadan ini saya kutip dari meme yang dibuat oleh Majelis Tabligh dan Ketazihan Pimpinan Pusat Aisyah ya. Mari nanti kita mengakhirkan sahur, meskipun kita kuat, jangan jangan membuat kita sahur jam 1 malam atau bahkan mungkin dari jam 9 malam langsung tidur sampai pagi ya. Tetapi supaya badan kita tetap sehat, tetap terjaga karena banyak sekali energi kita untuk beribadah di bulan Ramadan, kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur ya. Kemudian pada saat sudah berkumandang azan maghrib, mari kita menyegerakan berbuka. Jangan mentang-mentang, kata disumutasihu ya, aku masih kuat untuk berbuka nanti aja habis isya. Jangan, karena sunnahnya memang berbuka itu harus segera kita lakukan.
Jangan lupa kita selalu berdoa saat berbuka puasa, memperbanyak sedekah, mengerjakan qiyamul lail atau sholat tarawih. Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Tadi kita sudah membahas karena bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kita banyak mendekatkan diri kepada Allah diantaranya dengan beriktikaf nanti ya, terutama pada 10 malam terakhir. Ibu, bapak, jauhilah pada meninggalkan sahur karena nanti kembali kepada kesehatan kita sendiri. Jangan berkumur terlalu berlebihan ya, sehingga nanti membahayakan niat yang sudah kita bangun. Mungkin berkumurnya agak banyak, kupiuk, 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 tapi berakhir dengan gelek, gelek, gelek. Jadi berkurang atau bahkan batal puasa kita. Mari kita hindari semua hal-hal yang dilarang agama, seperti berkata dan berbuat yang tercela, ghibah, begitu dan sebagainya. Ya, meskipun tidur itu adalah ibadah, tapi jangan tidur berlebih-lebihan, karena Islam sangat suka orang-orang yang kerja secara produktif. Ya, jangan berbohong, jangan memfitnah, berkata yang kurang baik atau mengganggu orang lain. Dan khusus untuk ibu, bapak, atau mas, mbak yang telah berkeluarga. Mari kita jauhi bermesraan dengan suami istri di siang hari karena nanti dikhawatirkan kita tidak dapat menahan syahwat. Pada saat semuanya itu nanti bisa lepas, wah akan banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan untuk menambal atau denda ya. Kita diberi denda dari hal-hal yang kita lakukan tadi. Itu saja mungkin dari saya, Ibu Bapak, Mbak Mas kalian untuk menyongsong Ramadan dengan penuh kegembiraan, penuh keceriaan. Ramadan ini bukan beban. Aduh, raiso mangan, raiso ngombe, menahan ini, menahan itu. Tetapi Ramadan kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas hidup kita atau tadi kita sebut sebagai self-improvement. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menyongsong Ramadan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.